Perkenalkan, nama saya Margareta Sridini, NIM 1910416839, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah UTS Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal-soal UTS. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jadi, lingkungan atau eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Sedangkan analisis adalah penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti dari analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang ataupun ancaman. Yang kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Ada 3 aspek penting mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Dan yang ketiga, untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan, karena terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. Analisis PESTEL adalah suatu teknik dalam manajemen strategi yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal bisnis yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis secara makro. Yang keempat, apa yang dimaksud non-market strategi? Non-market strategi adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang merupakan strategi bukan pasar. Yang kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam internal atau eksternal. Jadi, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam faktor eksternal karena berasal dari luar. Dan pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap bisnis dan perekonomian masyarakat. Yang keenam, review isi dari kedua video yang ditonton di YouTube. Video yang pertama tentang analisis lingkungan bisnis adalah sebuah strategi agar kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang atau opportunities dalam bisnis. Yang kedua, lingkungan PESTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, ekologi, dan legislatif atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis secara makro. Yang ketujuh, ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis. Ringkasan bab 1 dari buku analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang mempengaruhi semua peserta dalam perdagangan. Pasar adalah konstruksi buatan manusia yang menyatakan 3 peran utama: konsumen, bisnis, dan pemerintah dalam pertukaran barang, jasa, atau ide. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal. Organisasi bisnis menangani lingkungan dengan melakukan transaksi. Yang pertama, mereka menerima input sampai produsen menerima bahan mentah. Yang kedua, mereka mengubah input sampai produsen memproduksi barang-barang dari mentah yang diinterpretasikan oleh pialang saham, informasi, dan otoritas lokal membuat rencana perumahan. Dan yang ketiga, mereka menghasilkan pabrik menjual produk. Lingkungan bisnis yang dinamis. Persaingan global pada dasarnya adalah elemen yang tidak dapat terkendalikan di lingkungan eksternal. Pengaruh ekonomi.
Fluktuasi tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang mempengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal ketika ekonomi tumbuh, misalnya tingkat pengangguran rendah. Pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Faktor demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang. Faktor sosial. Faktor sosial, sikap, nilai etika, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana dan kapan orang membeli produk atau layanan. Mereka sulit untuk diprediksi dan diukur karena mereka sangat subjektif. Keseimbangan menjadi mudah di HRN Block. Teknologi. Penerapan teknologi dapat merangsang pertumbuhan di bawah kapitalisme atau sistem ekonomi lainnya. Teknologi adalah penerapan keterampilan dan pengetahuan sains dan teknik untuk memecahkan masalah produksi dan organisasi. Konsep lingkungan bisnis. Lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen operasi. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dari luar batas organisasinya. Lingkungan bisnis. Lingkungan organisasi berkaitan dengan kekuatan berbeda yang memiliki pengaruh langsung pada kerja organisasi bisnis. Lingkungan organisasi membantu atau mempengaruhi manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Faktor lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam suatu organisasi dan memberikan kekuatan atau penyebab kelemahan dalam proses manajemen. Lingkungan bisnis ada 5 kebutuhan utama. Yang pertama, jika suatu badan usaha menyadari fakta bahwa lingkungan menjadi tidak bersahabat. Yang kedua, informasi tentang perubahan yang terjadi di lingkungan memungkinkan perusahaan bisnis untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Yang ketiga, karena mengetahuinya tentang perubahan lingkungan, badan usaha tetap waspada dan dinamis. Yang keempat, keberhasilan suatu badan usaha sangat bergantung pada kesadarannya tentang lingkungan sekitarnya. Dan yang kelima, perusahaan bisnis dapat mengembangkan dirinya sendiri saat dan ketika perubahan yang menguntungkan terjadi di lingkungan. Ada 7 faktor utama yang mempengaruhi bisnis. Yang pertama, faktor demografi biasanya digunakan untuk membedakan kelompok pelanggan saat ini atau pelanggan potensial. Yang kedua, faktor ekonomi menentukan sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan beroperasi. Yang ketiga, faktor sosial mempengaruhi bisnis perusahaan meliputi nilai, kepercayaan, sikap, pendapat, dan gaya hidup. Yang keempat, faktor politik pengaruh lingkungan. Politik pada bisnis sangat besar. Sistem politik yang berlaku di suatu negara memutuskan, mempromosikan, membina, mendorong, melindungi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan bisnis negara tersebut. Yang kelima, faktor teknologi, karena teknologi memungkinkan mereka menaklukkan jarak, mengontrol angka kelahiran, menyelamatkan nyawa, melestarikan dan mendistribusikan energi, menemukan bahan mentah baru dan pengganti bahan baku yang sudah ada, dan seterusnya. Yang keenam, faktor global atau internasional. Globalisasi bisnis memberikan peluang untuk mengakses pasar potensial yang lebih besar dan faktor-faktor produksi. Yang ketujuh, faktor ekologi. Contohnya seperti manusia, udara, tanah, bentuk daratan, flora dan fauna, sungai, hutan, dan pegunungan harus hidup bersama-sama secara harmonis. Ada 4 fitur utama lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan itu dinamis. Perubahan lingkungan terjadi di area seperti produk, pasar, hukum, dan teknologi. Yang kedua ada lingkungan multidimensi. Lingkungan memiliki karakter multisegi. Secara umum, persepsi pengamatan menentukan bentuk dan karakter lingkungan. Yang ketiga, lingkungan itu kompleks. Jadi pada dasarnya lingkungan terdiri dari berbagai faktor,
peristiwa, kondisi, dan pengaruh yang berasal dari perspektif yang berbeda. Dan yang keempat, lingkungan memengaruhi organisasi. Kekuatan yang membentuk lingkungan berada di luar batas organisasi dan oleh karena itu di luar kendali manajemen. Jadi lingkungan itu mempengaruhi organisasi. Ringkasan bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Peran manajemen. Manajemen yang sukses membutuhkan kerangka kerja untuk menganalisis isu-isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan, dan strategi untuk mengatasinya. Kerangka kerja, prinsip, dan strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memandu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka. Lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas kelompok kepentingan, dan perusahaan. Analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikategorikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, intuition atau intuisi, dan information atau informasi. Lingkungan bukan pasar industri mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasi isu tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemungkinan mengidentifikasi interest, intuition, dan informasi yang terkait dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. Siklus hidup masalah bukan pasar. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembentukan kelompok kepentingan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, administrasi. Dan yang kelima, penegakan. Ketika suatu masalah berkembang melalui siklus hidupnya, dampaknya terhadap perusahaan cenderung meningkat.